yang saya yakini bahwasanya identitas itu adalah kekayaan yang luar biasa ya. Belum masuk kepada definisi. Oke, balik lagi kepada apa yang tadi saya bayangkan untuk saya transfer ke teman-teman. Katakanlah si tokoh yang dihidupkan oleh Opung adalah dia yang kembali kepada rumah neneknya. Lantas mau menyampaikan seperti apa sih dulu masa kecilnya di situ? Udah, dia balik lagi menjadi anak kecil. Misalnya nih, aduh gimana caranya? Ya udah, misalnya pada saat dia ke dapur tadi yang tadinya berdebu, lantas kemudian dia bilang di sana tangan nenek saya lincah meracik bla 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 bla. Saya kemudian mengingat bagaimana nenek saya meracik andaman misalnya, gitu kan, untuk kemudian menjadi, sorry aku lupa kuliner yang kemarin aku sudah menulis kuliner yang ada di sini, kuliner tertentu gitu kan. Saya ingat nasihat nenek saya bahwasanya andaliman ini juga punya kisah misalnya ya Opung ya. Jadi ada banyak hal kan ternyata, ada bumbu-bumbu tertentu juga yang mungkin nanti dimunculkan dalam narasi kita, yang sampai kemudian kita merasa bahwa oke, si tokoh ini dengan adegan yang ini, dengan part yang bahwa dia di dapur sudah selesai dengan pesan saya yang ingin menyampaikan kepada pembaca saya, bahwa kuliner Batak tuh gini. Pindah lagi nih, dan kemudian aku tapi nenek sudah tidak ada, gitu kan? Tapi nenek sudah tidak ada. Namun aku bisa mengingat bagaimana nenek sangat mencintai aktivitas memasak yang diturunkan oleh misalnya leluhurnya dan lain sebagainya. Tapi dia di mana? Dia sudah tidak ada. Apakah ini maksud nenek mengajarkan kepada saya untuk meracik andaliman dengan cara tertentu? Ini aku bayangin aja ya. Karena dia tahu bahwa saya lah yang harus meneruskan semua ini. Misalnya, itu kan jadi satu cerita. Itu baru di dapur loh. Belum nih kita main tiba-tiba tetangganya datang gitu kan, atau kita masuk kepada pergumulan yang lain, misalnya bahwa ternyata neneknya meninggal secara misterius. Banyak hal. Itu baru satu tadi yang di dapur. Neneknya itu meninggal secara misterius, di rumah itu hilang entah di mana. Itu pembaca juga penasaran ya. Wah, tetapi nenek hilang sejak tahun 19sekian. Sampai detik ini tak ada satupun yang bisa menemukan jasad nenek. Terakhir dia juga belala gitu ya, bayangin aja ya. Itu seperti itu ya. Itu baru satu cerita yang dicetuskan oleh Opung. Bagaimana misalnya, aku balik lagi ke Bangkit. Bagaimana misalnya aku tuh sebenarnya penulis lagu. Kalian bisa merasakan gak sih lagu itu punya cerita? Lalu apa coba yang easy listening datanya juga bisa ngasih gambaran. Jadi kamu punya referensi lagu nggak? Ya lagu Anak Koki Doha Moral Jauh misalnya kan? Ya betul. Dia anakku itu adalah kekayaan bagiku, kan gitu. Ya, itu bisa banyak bercerita. Ya kan? Itu adalah sebuah cerita. Hanya dia dilagunkan, dinadakan. Bagaimana caranya? Lagu tidak akan menjadi lagu, dia hanya akan menjadi senandung ketika dia cuma ya kan? Oke, dia bernada, tapi orang nyampe nih, gitu kan? Musik hanya akan menjadi instrumen. Oke, dia bisa menghanyutkan kita dengan nada-nada, not-not yang kemudian disusun, tapi tidak bercerita. Ya, dia hanya menghanyutkan batin kita, tapi dia tidak bercerita ketika kita tidak memasukkan teks di dalamnya, syair di dalamnya. Nah itu. Bahkan lagumu pun harus bercerita, nggak yang cuma ujuk-ujuk ya. Itu mah TikTok kan. Tapi bagaimana cerita kamu masukkan dalam lagu ketika orang mendengarnya hanyut, bahkan mungkin terbawa. Jadi sesuatu yang kamu tulis dengan hati itu menjadi lagu, menjadi apapun. Sesuatu yang ditulis dengan hati sampainya kemana? Ke hati pula. Percaya ya? Yang kamu tulis dengan hati akan sampai ke hati pula. Jadi misalnya Bangkit nulis ini dari tuanya ya. Lanjut ya. Lanjut aja. Makanya bisa gabung nggak? Bisa. Dari kelas puisi kita mau ikut gabung ke kelas. Oke, nanti kita jadi ini aja ya. Oke. Sana. Gak ada bisa. Oke. Balik lagi contohnya lagu tadi. Aku ulangin ya. Contoh Dewi Lestari tadi ini aku kasih contoh. Dewi Lestari juga orang Batak kan, ya? Iya, Semanguncong. Ya. Dewi Lestari bisa kalian jadikan contoh. Di
mana dia kemudian ada satu bukunya namanya bukunya Recto Verso. Jadi di buku Recto Verso itu lagu sama bukunya sekarang pun Rapi Jari lagi produksi untuk dilakukan. Recto Verso itu adalah 11 cerpen yang kemudian ada 11 lagu di dalamnya. Ada albumnya. Jadi bayangkan aja Bangkit, kamu meramu syair untuk lagumu, tetapi ada nilai cerita di sana. Tadi sudah digambarkan sama Opung bahwa ada apa tadi Opung, Anakku kido hamorao. Kalau diartikan Anakku itu adalah kekayaan bagiku. anakku adalah kekayaan bagiku. Mungkin kamu akan geser itu kepada sense of kekinian gitu kan. Kalau di kekinian misalnya hartaku misalnya, atau kebahagiaanku gitu. Iya. Tetapi itu menceritakan tentang bagaimana seseorang sangat mencintai. Mungkin anaknya bisa kamu ganti dengan kamu bisa ganti dengan sosok yang lain gitu. Kalau mungkin kamu tidak punya persentuhan dengan, kamu sudah berkeluarga belum? Ya, jadi mungkin kamu bisa menggantinya dengan kepemilikan yang lain gitu. Tapi bagaimana rasa memiliki itu adalah dengan cara merawat misalnya kan, dengan cara merawat, dengan cara membebaskan, bukan dengan cara memiliki yang kemudian kamu pegang hidup erat kayak gitu. Itu menjadi satu pesan yang bisa kamu munculkan di teks lagumu dan itu bisa viral ya. kayak gitu ya, kebayang ya. Lagu itu punya cerita, yakin? Lagu itu punya cerita. Lagu mana yang nggak ada cerita? Coba deh kasih aku contoh. Pasti ada cerita. Entah cerita yang dibuat oleh si pembuat lagu atau cerita yang kamu bangun sendiri sebagai pendengar. Iya kan? Even lagu yang sekarang tuh yang di TikTok cuma musik doang. Ketika dia nyampe di telingamu itu membangun satu hal yang kemudian sebetulnya ada skemata. Kamu membangun suasana di dalam khayalimu sendiri bahwa ini atau itu membuat kamu terbawa kepada satu situasi di masa lampau. Misalnya kamu pernah disakiti gitu kan. Jadi kita semua sudah dewasa ya semuanya ya. Kamu pernah disakiti oleh pasangan misalnya. Terus tiba-tiba lagu itu membuat kamu nangis. Gitu. Itulah fungsinya bahwa bagaimana kemudian semua hal itu punya cerita. Entah cerita yang ingin disampaikan aku lagi, entah yang ingin diceritakan oleh si penulisnya atau penciptanya karena tadi urusannya sama lagu. Atau memang kemudian kamu yang punya persentuhan secara personal terhadap syair-syair ini. Kayak gitu. Bayang ya? Oke, kita masuk kepada, ntar kita kenal lagi ya. Soalnya mau beresin yang ini dulu. Kita masuk kepada Juli. Juli adalah sosok yang kemudian balik kampung. Kamu lahir di Medan, tetapi kenapa kemudian tadi gimana aku cuman ceritamu belum utuh. Adik wafat di sini, adik sempat tinggal di sini. Bukan Kak, adik meninggalnya di Medan, tapi dikuburin di kampung. Alasan dikubur ke sini? Karena kan saya selanjutnya Kak. Oh gitu, oke. Tapi kan adik selanjutnya, jadi dikubur di kampung kami lagi di Sidoarjo. Oke, udah seperti itu ya, Bung ya. Jadi Cenderung orang Batak, terutama yang sudah punya anak, kalau meninggal itu dikembalikan ke asal ke usulnya, tanah leluhurnya. leluhurnya. Mes aku ini, sumpah. Oh iya. Jadi sekalipun misalnya dia di Manado, Ya. apalagi sudah punya cucu, diusahakan minimal tulang belulangnya kembali ke asal. tanah leluhur. Iya. Minimal tulang belulangnya. Lantas kemudian bahkan sampai keluargamu mendedikasikan diri untuk pindah juga ke sini ya. Iya. Menarik. Menarik gitu itu. Yes, Juli, aku itu keren. Itu tidak banyak yang tahu bahwa Jangan mau proyek saya kali ya. Diwawancara Kau nanti. yang tulis. iya, maksudnya apakah kemudian informasi, bukan aku tidak sebut informasi, apakah kemudian falsafah, kita sebutnya itu falsafah ya, falsafah hidup soal kembali ke akar atau kembali ke asal tadi itu kemudian dipahami sepenuhnya oleh orang Batak atau enggak, aku nggak tahu ya. Tetapi ketika itu kamu tulis dan dibaca oleh orang yang non Batak seperti aku, itu aku merinding loh. Bagaimana culture orang Batak memandang kekeluargaannya itu luar biasa kan, bahwa kita tidak hanya sekedar inti keluarga inti ini aku akan bahas dalam skop yang lebih luas. Tidak hanya sekedar keluarga inti, ayah, ibu, bapak dan lain sebagainya, tetapi dia juga terikat dengan sangat erat dengan silsilahnya.
dicontohkan dengan apa? Balik ke asal tadi. Bayangkan kita udah wafat harus kembali ke tanah leluhur. Harus tadi itu kan sebenarnya tentatif ya, maksudnya relatif. Iya. Relatif, tetapi kekuatan besar macam mana gitu loh yang membuat kita solidnya sebuah keluarga sehingga dia wafat di Medan, tetapi ayo kita kita makamkan di tanah leluhur. Dan tidak cuma berhenti di situ, bahkan keluargamu pun memilih dengan sangat sesadar-sadarnya untuk juga pulang ke sini. Entah dalam tendensi mau menjaga makam adik atau memang pada akhirnya orang tuamu punya alasan-alasan yang kemudian ya itu bisa kamu munculkan di ceritamu. Banyak hal loh yang tidak hanya sekedar tadi falsafah kembali ke asal. Yang bisa kamu munculkan di situ bagaimana keluarga itu menjadi solid dengan kita tahu sendiri tidak ada keluarga yang ideal, tidak ada satupun. Entah yang kita lihat hari ini siapa, misalnya Anang Ashanti, enggak, itu aku sendiri. Kalau mau tanya soal dunia artis yang hari ini viral, tanya ke aku orang TV. enggak banget. Maksudnya siapa sih yang menyebut ideal itu enggak ada. Ukuran ideal itu aku pikir hanya dimunculkan oleh BKKBN ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa dengan cukup 2 anak itu ada bapak yang banting tulang, ada ibu yang di rumah udah mau gila itu ngurusin anaknya, atau ada kakak yang gak cocok sama adiknya, ada adik yang cengeng, ada hal-hal seperti itu yang secara faktual gitu. Jadi yang bisa kemudian Julie nanti munculkan di ceritanya, aku cuma menyodorkan itu untuk menjadi sebuah cerita. Yang bisa Julie nanti tampilkan dalam ceritanya adalah bahwa kami pun bukan keluarga yang harmonis kok. Kami pun juga banyak yang tidak bersepakat dengan kemudian keputusan papa gitu katakanlah gitu ya. Keputusan papa untuk kami diboyong pulang ke kampung asal kami gitu kan. Ada pergolakan di situ, tetapi pada akhirnya yang menyatukan kami adalah bagaimana kami dari kecil dibesarkan dengan falsafah yang sangat kuat. Itu kan luar biasa ya sih kamu akhirnya menyadari itu kan, yang membuat kamu tergerak untuk please deh aku udah anak Medan banget nih gitu loh, ibaratnya udah anak ibu kota gitu kan, terus mau dibawa lagi ke dusun please gitu kan, tapi entah kenapa juga kamu ya udah ikut dengan kesadaran penuh, entah itu berlatar kasih sayang, berlatar dari kamu memang solid, keluarga yang solid, atau berlatar dari apapun. Tetapi yang bisa kamu munculkan sebagai sebuah cerita adalah memunculkan tokoh-tokoh dengan pergolakannya, karena pergolakan itu relate dengan kehidupan kita. Nggak ada yang lurus-lurus aja, sungai aja berkelok kan, kayak gitu nggak ada. Jadi itu yang kemudian jadi gimmick di ceritamu nanti. Tetapi endingnya adalah yang ingin disampaikan oleh si Julie, seorang Julie di dalam ceritanya adalah bahwa kami berhasil melewati satu tahapan. Ini kan belum selesai nih, kalian udah tinggal di sini kan belum ada dinamika yang bisa ya paling tidak sebuah cerita. Kalau dia cerpen itu kan sebenarnya cuplikan ya. Jadi misalnya novel-novel itu nafasnya lebih panjang. Kalau cerpen itu semua satu cuplikan peristiwa yang kemudian ada pergolakan atau pergumulan di situ dan selesai. Tapi belum tentu selesai secara keseluruhan, yang belum utuh selesai. Tapi minimal ada satu masalah yang diselesaikan. Bahkan gantung juga nggak masalah. Tetapi value-nya tetap ada. Nah itu cerpen. Memadatkan hal yang panjang, tetapi atau memotong hal yang menurut kamu part ini aja yang kamu mau ceritain. Itu cerpen. Tapi kalau kamu mau bikin dia menjadi lebih, ada sih ternyata setelah aku tulis, kok jadi panjang ya? Aku akan bilang ya udah, say goodbye itu cerpen, kamu jadi itu novel. Sesederhana itu perbedaan antara cerpen dan novel sebetulnya teman-teman. Karena saya adalah seorang praktisi yang menuliskan itu, sampai detik ini saya terjebak, saya sebutkan terperangkap atau terjebak, I don't know. Tapi saya tidak pernah bisa berhasil menuliskan novel. Saya tidak punya napas sepanjang itu. Saya hanya senang menampilkan sebuah fakta dalam sebuah cerita. Kemudian ada tokoh-tokoh tertentu yang menghidupkan itu, tidak lebih dari 3 mungkin, atau bahkan cuma 1 orang yang kemudian selesai karena mereka sudah menyelesaikan satu masalah. Nah kembali lagi kepada cerita Julie, mungkin kamu hanya sampai selesai bagaimana keluarga kamu dibawa ke sini. Kalian misalnya dengan adegan, ya sorry aku
Aku membayangkan bahwa kalian berada di makam adikmu dan berdoa, selesai. Kita sebagai pembaca udah dapet kok, ya kan? Kita udah dapet di situ bahwa seperti ini loh solidnya sebuah keluarga. Seruut apapun, ada yang nonton ini nggak sih? Yang terbaru ini film dari Batak. Ngeri-ngeri betul. Itu kan seperti itu ya. Tidak ada keluarga yang ideal, no. Tidak ada hubungan yang lurus-lurus saja. Tetapi upaya dari cerita tersebut untuk memunculkan bahwasanya begini loh kami menyelesaikan masalah, nah itu yang kemudian dibaca oleh penikmat tulisanmu untuk kemudian dia menarik value-nya. Itu. Dan pertanyaannya adalah tadi sih kalau sampai di sini apakah ini tugas saya sudah selesai? Ya udah sampai situ aja. Misalnya sampai yang tadi diadegan bahwa kami sudah memutuskan untuk pindah, lalu kami pergi ke makam adik dan berdoa di sana. Sudah selesai. Menurut saya membayangkan menjadi sebuah cerita ya selesai. Kalaupun kemudian nanti setelah itu kamu mau bikin lagi, ternyata kamu bersaudara ada berapa? Harusnya tadi kamu bertiga karena Jadi tinggal berdua. Ternyata misalnya kamu sebagai pencerita legowo, tapi sebenarnya adikmu nggak legowo, saudaramu yang satunya lagi nggak legowo untuk dipindahkan ke sini, dan sampai detik ini dia masih nangis gitu, karena dia meninggalkan pacarnya gitu atau gimana. Itu kan jadi satu cerita lagi yang berbeda dengan judul yang berbeda dengan angle yang berbeda. Tapi kembali lagi kepada, karena kita hari ini ngomongnya dari lumbung identitas, masukkanlah term-term tertentu atau sudut pandang kamu sebagai orang Batak. Karena itu yang kemudian menjadi ciri, itu yang membedakan kamu dengan penulis lainnya. Gitu. Itu sih yang kalian contohnya mau apa? Ayo, Mario punya cerita apa? Kamu nggak punya cerita. Kamu datang tadi berangkat dari rumah sarapan apa? Nggak sarapan. Kamu sarapan apa? Apa nggak dengar apanya? Nasi dan ikan mujair. Aku ngebayanginnya ikan mujair aja ya, karena ini kan khas dari Danau Toba. Kalian tahu nggak sih yang viral dibilangin ikan mujair atau ada ikan hama? Ya kan? Jadi kan itu cerita. Artinya bagian dari cara kamu mengklarifikasi bahwa yang mengatakan itu. Karena itu jadi gini. Ada cerita yang kalian buat karena ingin menangkap fenomena atau yang viral hari ini yang sedang diperbincangkan dengan orang, tapi dengan sudut pandang berbeda. Kalau kalian hanya menuliskannya, let's say ya tadi mujair adalah hama itu kan, kalian informasi itu tahu nggak sih? Viral bahwa ada yang menyatakan, gimana sih ceritanya kan? Kayak gitu ya, ada tokoh yang mengatakan bahwa mujair itu hama, ikan hama gitu. Itu kan lagi booming nih, lagi di orang ada yang nggak bisa protes lah, banyak pihak yang kemudian protes. Mungkin kamu muncul dengan bahwa dari hama kami sehat loh hari ini, gitu kan? Aku tadi sarapan setiap pagi itu dan sampai sekarang pun saya masih beraktivitas seperti biasa, saya tidak terjangkit oleh apapun kayak. Kebayang kan? Itu bahkan dari cuma 1 ekor ikan yang kamu makan tadi pagi loh. Dan kamu bisa menceritakan bahwa Danau Toba dengan biota endemik tertentu yaitu mujair nih yang bayangin Kak Desi ke sini, temennya Kak Desi cuman nitip 1, kamu harus makan mujairnya, kalau nggak sah. Bayangin gitu loh, maksudnya jadi kamu juga sekaligus jualan si mujair Danau Toba untuk menjadi lebih mendunia gitu, ya kan? Kebayang dong. Oke, kita kenalan lagi yuk. Ada anak pindahan nih. Ada anak baru nih. Boleh deh kenalan. Dari mbaknya nanti sampai ke kakak aku, Kak Inel. Iya. Yes. Perkenalkan kakak teman-teman sekalian, nama saya Natalia Tangkubono. Saya berasal dari SMK Dharma Pusporo yang mengikuti kelas menulis puisi dan cerita. Oke, siap. Kami tadi sebelum Natali ke sini, kami selalu membawa sebuah cerita. Misalnya Natali mau
kebayang nggak sih mau nulis puisi atau mau nulis puisi yang berkisah tentang apa? Nanti Kak Desi bisa pakai itu. Kan kamu tadi di kelas puisi, nggak tahu. Kak Desi yang pancing deh. Kamu bangga nggak jadi orang Batak? Bangga banget. Apa yang membuat kamu bangga? Budaya sama adatnya. Budaya yang mana, adat yang mana? Salah satunya aja, nggak usah semuanya. Apa? Bahwa kalian harus ramah-ramah gitu, karena kamu senyum terus tadi. Apa? Kulinernya maybe atau alamnya? Alamnya, oke. Iya, alamnya kalau itu sih 1000% ya kan di sini. Alamnya emang ini kayak surga tahu tempat ini. Kayak apa ya istilah kekiniannya sekeping surga yang jatuh ke bumi. Keren banget. Jadi misalnya Natali, oke, nanti kan si jawabannya. Sebelahnya Natali boleh? Perkenalkan kepada Ibu dan teman-teman semua. Nama saya Romi Katapahan. Aku panggilnya apa kamu? Bisa Ika, bisa Ika. Oke. Saya berasal dari Politeknik Pariwisata Medan. Terima kasih. Oke. Kamu nggak punya cerita? Ntar aja. Oke, boleh Kak Ibu. Selamat pagi, saya Ina Dulu. Saya suka menulis, bahkan dari kecil saya juga suka menulis. Tapi nggak pernah bisa buat cerita, jadi penasaran. Ya, oke. Kita rewind ya istilahnya. Tadi kami sudah banyak bercuap-cuap nih. Kamu peserta bukan ya? Kamu juga peserta bukan? Enggak sebelahnya mau kenalin diri. Aku juga peserta loh Kak. Tahu kok. Iya, aku panitia, aku juga ikut kelas ini. Oh iya boleh kenalin. Pengen banget. Coba bangun sini. Ayo. Kenalin aja biar kita saling sayang. Selamat pagi buat kakak dan ibu. Perkenalkan nama saya Yuda Stompul, saya dari SMK Pariwisata. Yuda Stompul. Yuda Stompul. Yuda Stompul. Dari SMK Negeri 3 Bali di SMK Pariwisata. Oke, silakan Nikita Mirzani. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat dong, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nama saya Deborah Angelia Pardosi, panitia sih, tapi pengen banget ikut kelas menulis cerpen. Oke, kasih. Oke, thank you. Oke, aku remind lagi. Tadi kami ini untuk teman-teman yang baru gabung, ide cerita dari apa yang kita sudah miliki. Cuman minta ditemu. Kadang kita tidak sadar sepenuhnya bahwa kita memiliki itu gitu sebagai ide cerita. Tadi kalau dari Opung tentang bagaimana Opung tercetus untuk menuliskan rumah Batak dengan falsafahnya, dengan angle tertentu yang mungkin belum pernah dibahas oleh banyak orang. Tetapi dalam ramuan cerita yang dia masih nyari bentuknya tuh. Terus Bangkit adalah seorang penulis lagu sekaligus arranger ya. Asik. Oke, pengen menulis cerita gitu, tapi basically katanya dia adalah seorang penulis lirik lagu. Tapi tadi sudah saya juga sampaikan bahwa hari ini lagu itu adalah cerita, lagu sendiri adalah cerita, tinggal bagaimana membuat mengurai gitu, lebih tepatnya mengurai syair tersebut untuk kemudian menjadi teks yang lebih panjang, yang lebih deskriptif, sehingga dia menjadi cerita yang utuh. Terus tadi Juli dengan ceritanya yang amazing banget. Juli adalah orang dari Medan, tetapi karena dia bermarga Simanjuntak ya, bermarga Simanjuntak, satu ketika adik tersayang wafat di Medan, tetapi karena ada akar kebudayaan yang mewajibkan orang dengan marga Simanjuntak untuk mengkebumikan jasad si adiknya di tanah asal, di tanah leluhur,
sehingga adiknya dikebumikan di sini, and then keluarganya memutuskan juga untuk pindah ke sini. Itu luar biasa waktu. Oh iya, wow. Terima kasih. Boleh. Aku boleh ada minum nggak, Mas? Dede. Soalnya dari beberapa cerita yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, sangat relate ketika kita mengusung tema ini, ya kan, meramu ide dari lumbung identitas. Kenapa? Karena yang tadi juga sudah beberapa kali saya sampaikan, kita semua punya cerita, kita semua punya angle, punya sudut pandang. Karena kita yang mengalami sebuah peristiwa yang sama pun, misalnya di tempat yang sama pun, kalian duduk di tempat yang berbeda, angle-nya pasti berbeda. Kak Desi dari pipi kanannya, Mario melihatnya dari pipi kanan, maka dia akan menceritakan Desi dari pipi kanan. Kebayang ya, itu analoginya. Kak Email melihat Kak Desi dari pipi kiri, yang ada unsur pipinya. Itu padahal kita ada dalam satu peristiwa dan waktu yang sama, dalam momentum yang sama, dalam penghayatan yang kurang lebih sama, tetapi dengan angle yang berbeda, kalian juga mendapatkan side yang berbeda. Itu kebayang ya, bahwa dari satu hal, dari mujair tadi yang kita sudah munculkan dari cerita Mario yang salah kandungkan, walaupun aku nggak tahu itu kan mujair. Itu banyak hal yang bisa kita tulis. Misalnya, kalian tunggu dalam dongeng pengantar tidur dari kakek nenek tentang bagaimana Danau Toba. Biasanya suka gitu kan, Danau Toba itu bisa beda-beda loh. Yang ini punya cerita bahwa Danau Toba sesungguhnya adalah bla 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 bla. Terus teman kamu, neneknya punya cerita yang berbeda. Apakah itu salah? Tidak salah. Legenda itu kan sebetulnya sebuah tradisi lisan atau tradisi tutur yang kemudian menjadi apa ya? Kalau sekarang sih mungkin jadi setiap orang punya persepsi yang bisa saja beragam, bukan berbeda ya. Kalau kata berbeda sepertinya ada kontradiksi di dalamnya. Beragam, kita harus sepakat dengan terma itu. Bahwasanya misalnya yang tadi Danau Toba menurut saya itu kan adalah hasil sebuah peristiwa atau hasil sebuah fenomena alam yang namanya vulkano, ya kan, super vulkano bahkan. Nah, tapi itu dari sisi teman-teman yang besar di sini bisa saja menyatakan itu misalnya adalah apa ya sih Jo di sini atau siapa yang bisa menceritakan tentang Danau Toba versi apa yang kalian pahami? Ada? Apa? Hei, itu di dekat sini loh, kelihatan loh. Oh my god, kalian nggak kepo? Ada yang punya, entah kakek neneknya punya cerita soal Opung gimana Bung? Danau Toba punya kisah apa? Secara dongeng nggak ada ya? Kalau Kak Emil? Keindahannya aja sih. Keindahannya. Tapi di dalam satu hal yang sama tragis juga. Karena aset sebesar itu tidak membuat rakyatnya sejahtera. Tidak menjadikan kita sejahtera. Oke. Oh ya, ada. Oke. Tuh kan sudah ada satu angle lagi kan dari angle bahwa bayangkan dengan potensi alam yang luar biasa seperti ini kemudian tidak bersejajar dengan kesejahteraan yang harusnya dimiliki oleh teman-teman yang berdomisili di sini. Misalnya potensi pariwisatanya harusnya lebih dunia. Danau Toba itu kan siapa sih yang nggak tahu? Bahkan dia dulu ada dalam uang kertas nggak sih? Iya kan? Danau Toba itu terpampang di uang kertas kan dulu, uang kertas. Berapa ya? 1.000. Uang jajan dulu itu. 1.000. Iya 1.000 ya, yang warna biru. Iya. Tapi yang cetakan lama ya. Iya. Dan kalau aku pertemuanku dengan Danau Toba, aku dulu seorang filateli tahu? Perangko. Aku ada satu session punya koleksi Danau Toba. Itu aku masih SMP sorry. Jadi angan-angan tuh
Angan-anganku tentang Danau Toba, walaupun sayangnya tidak diimbangi dengan want to know-nya aku, dengan Danau Toba itu di mana gitu. Itu sudah tercetus dari pada saat aku mengoleksi perangko edisi Danau Toba. Dan itu kemudian ketika kemarin saya mendarat di sini, secara melankoli dan secara dramatis saya menangis. Gitu kan? Gitu kan? Karena ada kemesraan tersendiri, ada keintiman tersendiri saya dengan Danau Toba. Bayangkan saya ini orang dari mana gitu kan? Saya dari Sulawesi ujung pula di Tenggara sana, mengoleksi perangko Danau Toba, dan hari ini saya berada dekat dengannya. Mungkin saya terlalu meromantisasi itu, tetapi itu biarlah itu menjadi beban hidup saya gitu kan, sehingga saya kemarin tiba bukannya tersenyum, saya nangis karena amazed. Nah, lagi-lagi terima kasih untuk kesempatannya gitu. Saya selalu say thanks untuk kesempatan dikasih oleh Tuhan kepada saya, karena dengan menulis saya bisa kemana-mana. Nah, itu juga yang kemudian teman-teman di sini harus apa ya? Om Putar pasti ngerti lah apa yang kemudian berkat yang kita dapatkan dari menulis. Tidak hanya sekedar kalau kita bicara angka, aku pikir angka itu tidak ada ujungnya ya. Angka itu tidak pernah ada yang lebih kaya dari siapapun kalau kita bicara soal angka. Tapi paling tidak adalah kesempatan-kesempatan baik dan positif yang membuat saya bisa ketemu misalnya dengan Kak Imelda, dengan Natalie gitu kan, di kelas menulis saya sebagai orang yang berdiri di depan sini, dan teman-teman adalah peserta yang ingin terjun ke dalam dunia menulis. Nah, kembali kepada meramu ide dari lubuk identitas. Saya mungkin ini ada mengulangi nggak apa-apa ya, karena teman-teman yang baru hadir berhak juga untuk paham seperti apa sih meramu ide dari lubuk identitas. Jadi tadi ini Natalie, Mika, Kak Imel berbicara soal identitas, tentu saja berbicara tentang apa tadi? Data apa? Data diri. Ya nggak salah sih berbicara tentang kurikulum vitae gitu ya. Nggak salah sepenuhnya sih, tetapi sebetulnya identitas kalau secara psikologis pasti ada jawabannya, identitas itu tentang apa. Tapi secara general kita pahami bahwa identitas itu adalah tentang seperti apa diri kita tumbuh, seperti apa diri kita seperti apa sih diri kita gitu. Itu sih intinya. Secara komprehensif lah seperti apa kita. Entah orang akan mengidentifikasi kita dari kata ID tadi kan, dengan misalnya, oh kalau Desi berambut panjang, oh kalau kalau Opung pakai topi, kan? Kalau Kak Juli misalnya dengan identitas misalnya, oh rambutnya bergelombang, itu juga bagian kan dari identitas. Nah, tapi di balik tampilan fisik tersebut, identitas apa yang bisa kemudian kita munculkan menjadi sebuah cerita. Identitas kita sebagai orang Batak lah. Saya sebagai orang Sulawesi menulis tentang pernah dengar ada suku Bajau? Pernah. Suku orang laut. Itu pernah saya jadikan ide menulis. Aku boleh nggak dengar yang menembang? Aku mudah halus orangnya. Ya jadi ini sedikit bayangan aja ya teman-teman, sebelum kita masuk pada hal teknis. Ini upaya saya untuk kemudian memanggil ingatan-ingatan atau nostalgia teman-teman, atau mencoba untuk merangsang teman-teman untuk kembali memahami bahwa diri kita memiliki kekayaan yang luar biasa untuk diceritakan. Sekali lagi tagline-nya adalah Indonesia punya narasi yang luar biasa. Sayangnya tidak disertai dengan naratornya gitu. Andai kata sepaket ya narasi dan narator, cerita dan pencerita, kita menjadi bangsa yang luar biasa. Tunggu ya, aku minum dulu. Iya. Mana mau deh? Dari belakang aja. Bisa. Buat apa ya meja? Oh iya. Wow. Hati-hati. Nah, ngomongin kembali lagi soal identitas.
yang menjadi objek kita bersama. Menjadi objek kita bersama adalah Danau Toba katakanlah ya, karena itu yang bisa kita lihat dari kita hari ini. Bayangkan bahwa Danau Toba itu punya ikan mujair. Ini hal-hal yang membuka aja yang aku pahami ya, ikan mujair. Kemudian Danau Toba juga punya samosir kan. Danau ini yang masih umum lah ya, yang masih ada di Wikipedia lah. Punya samosir, punya potensi alam yang luar biasa. Misalnya ada biota endemik selain ikan mujair tadi, pasti ada. Setiap danau pasti ada gituannya. Itu belum masuk kepada dongeng-dongeng yang menyertai keberadaannya ya. Eksistensi Danau Toba tidak hanya serta-merta sebagai sebuah fenomena alam atau sebagai sebuah potensi sumber daya gitu kan, tetapi juga disertai dengan cerita-cerita yang sebutlah berseliweran, yang kemudian diyakini, yang kemudian menjadi sebuah hikayat gitu kan, kemudian menjadi falsafah atau menjadi nilai hidup gitu kan. Sehingga kemudian misalnya saya membayangkan adalah dengan keberadaan Danau Toba, tanah kita subur sehingga banyak masyarakat di sini yang memilih untuk menjadi petani atau menjadi nelayan atau menjadi apapun yang kemudian sebenarnya mereka sedang meraup hal positif dari Danau Toba. Itu satu angle. Bukan ya, udah 10 angle nggak sih aku kasih? Ini dari Danau Toba doang. Bagaimana kalau misalnya dari sisi kita geser itu kepada apa yang tadi dimunculkan oleh Kak Imelda tentang bagaimana sayangnya dengan potensi alam yang luar biasa ini kok kita PR-nya, ini PR kita bersama tentunya belum sepenuhnya sejahtera. Hanya pihak-pihak tertentu ya Kak, hanya pihak-pihak tertentu yang bisa meraup keuntungan dari Danau Toba. Mungkin itu bisa kita gali. Mau kemudian menjadikannya sebuah cerpen, memunculkan tokoh. Saya membayangkan adalah si tokoh yang warga yang sudah menetap di situ dan mewakili pertanyaan dari Kak Imelda tadi bahwa kok kami tidak sejahtera. Dan saya itu adalah seorang remaja yang masih punya gelora untuk menjadi agen perubahan biasanya kan gitu. Kemudian dia berkomunikasi dengan seseorang, munculkan lagi tokoh baru. Tokoh tersebut katakanlah orang yang kemudian duduk dalam satu tampuk kebijakan, tetapi itu mental sehingga terurai itu Kak, terurai bahwasanya menurut pemangku kebijakan sebenarnya seperti ini. Tapi menurut kami sebagai orang yang kemudian ada di sini melihat bagaimana gejala apapun lah ya yang kemudian membuat masyarakat tidak sejahtera adalah seperti ini. Nah, dua hal ini yang kemudian dijahit oleh cerita. Bagaimana cara menjahitnya? Nah, itu ada teka-tekinya sih. Ada teka-tekinya. Ada yang kita sebut sebagai alur. Pasti sudah dengar lah ya unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apa aja sih? Pertama tokoh. Ya kan, tokoh. Saya sebenarnya sudah lupa ya, itu kan dasar banget. Tokoh, alur, latar belakang. Itu bukan 5W1H ya. Ini unsur-unsur intrinsik. Kalau unsur-unsur 5W1H itu adalah sorry aku lupa ingat untuk berita. Kalau untuk cerita ada tokoh, ada karakter, tokoh itu include bersama karakternya, kemudian ada tempat, kemudian ada latar belakang, ada alur, dan ada pesan. Ya kan? Nah, bagaimana meramu semua hal tadi menjadi tidak yang satu persatu ya, misalnya gini. Ini aku kasih contoh, kita kembali lagi Danau Toba ya. Sorry, analoginya lagi-lagi Danau Toba Kak. Karena hanya itu yang aku bisa kenali. Kalau kita mau mengisi satu hal, misalnya tokoh dulu ya. Enggak yang kemudian satu paragraf cuma ngomongin tokoh. Paragraf berikutnya ngomongin latar belakang. Paragraf berikutnya enggak, tapi semuanya itu teramu jadi satu. Teracik. Tiba-tiba kamu membukanya dengan misalnya sudah membuka cerita tentang Danau Toba, tidak lagi pada suatu hari aku ke Danau Toba, tidak begitu. Tapi misalnya kamu membukanya dengan memancing misalnya, atau bunyi gemericik air gimana ya? Gercik enggak? Misalnya
umpan sudah kupasang misalnya, umpan sudah kupasang. Di sini orang suka mancing kan? Oke, kita bayangin kita ada tokohnya adalah tokoh yang dari Imelda tadi ya. Bagaimana dia ingin memprotes kebijakan pemerintah, ye gitu kan? Umpan sudah kupasang. Kail sudah kupasang ya. Gimana sih? Umpan. Kail sama umpan, kail yang gininya. Iya, Umpan si cacingnya. sininya. Oke guys. Umpan sudah kupasang ke kail. Gitu kan? Gemericik air Danau Toba, sebutlah Danau Tobanya di awal. Supaya pembaca sudah tahu di mana tempatnya. Gitu kan? Gemericik air Danau Toba hari ini mengingatkanku misalnya. Bawa lagi tuh ke satu skema baru tuh, tidak lagi di Danau Toba tetapi mengingatkanku pada tangisan, gitu kan? Tangisan tetanggaku. Gemericik air ini membuatku mengingat kepada tangisan tetanggaku yang hari ini mengabari bahwa apanya sakit, anaknya sakit. Kayak bisa seperti itu loh. Padahal itu baru dua kalimat kan tadi aku, atau 2 atau 3 kalimat. Masih dalam paragraf yang sama. Tapi kalian sudah memunculkan bukan lagi satu peristiwa, 2 peristiwa sekaligus dalam paragraf yang sama. Tempatnya sudah dapat Danau Toba, ambience-nya sudah dapat, ada gemericik air, aktivitasnya memancing, ya kan? Alurnya lanjut lagi kepada paragraf selanjutnya. Kail menegang, gimana ya? Apa sih talinya? Iya, talinya lah. Aku mungkin bisa salah ya. Secara referensi aku bukan pemancing, aku pemancing keributan. Iya, kail menegang. Aku yakin di bawah sana seekor ikan mujair, lagi-lagi mujair karena referensi saya cuma mujair. Ikan mujair sudah terperangkap dalam umpan. Saat kail kutarik, benar saja. Mujair sedang menggelepar gitu kan. Dan aku tahu akhirnya aku sudah bisa membantu tetanggaku, ya kan? Maksudnya berarti bahwa sebenarnya dia memancing hari ini untuk membantu tetangganya, karena dia pun juga bukan orang yang punya. Itu sudah tergambar kan di situ. Aku akhirnya bisa membantu tetanggaku. Dan saya mikir tadi tetangganya adalah seseorang yang anaknya kelaparan, nangis. Dia nangis karena dia lapar. Ini kan kita bikin dramatik aja, walaupun aku yakin di sini nggak ada yang kelaparan dengan potensi alam yang seperti ini. Tapi itu semuanya sebuah penggambaran betapa please kita berada di lumbung makanan, tetapi kok masih ada yang nggak sejahtera. Nah, kita mau urai nih, apakah sebenarnya masyarakatnya sendiri yang malas? Nah, mari kita urai di cerita cerpen tadi gitu. Apakah masyarakatnya sendiri yang malas, atau memang pemerintahnya kurang support, atau sebenarnya kurang kombinasinya nih, komunikasinya nih yang nggak terjalin mesra antara masyarakat dan pemerintah. Tadi udah sampai di akhirnya aku bisa membantu tetangga aku tadi kan, sudah tuh. Aku berdoa kepada Tuhan, ini bukanlah ikan yang pertama dan terakhir. Kembali lagi umpan, kayak gitu aja peristiwa mancing, tetapi dia menceritakan banyak hal. Kita lihat dari si ibu jari yang menggelepar di dalam ember kecil misalnya. Langsung angkat lagi analogi. Ikan itu menggelepar mati gitu kan, dan aku membayangkan bahwa seperti inilah nasib rakyat dan lain sebagainya. Munculkan aja dari si ikan tadi, bayangkan ikan yang menggelepar, dia yang sudah berhasil dipancing di dalam sebuah sudah dipindahkan ke ember kecil, kemudian dia megap-megap gitu. Tahu ya megap-megap Natalie ngerti megap-megap oke? Seperti itu. Tapi kita sudah memunculkan nih opini kita sebagai si pemancing tadi, dan sudah tersampaikan. Nah, tapi ada PR-nya nih. Kadang kita lupa. Ada yang namanya logika bercerita. Tiba-tiba misalnya walaupun jadi gini, dulu saya pernah mengikuti sebuah kelas namanya di Masterat. Kemudian saya kritik oleh coach saya, dia dari Brunei. Dan dia katakan begini, Desi, cerita kamu udah oke. Ini sebelum nanti kita sambung lagi ya soal pancing-memancing tadi. Desi, ceritamu sudah bagus. Sayangnya narator kamu nggak relate. Kenapa? Yang saya mau tulis ini adalah seorang anak kecil, tetapi suara yang diutarakan adalah suara orang dewasa. Si anak kecil ini jadi serba tahu dengan hal-hal yang terlalu megah gitu loh.
Nah, Pak, kebayang dan maksud aku gini, si pemancing tadi yang kita munculkan sebagai tokoh utama, ketika mau mengkritik pemerintah, biasanya kan dia pasti punya teredukasi ya, minimal teredukasi, punya knowledge yang lebih lah ketimbang masyarakat. Kecuali memang memancing itu adalah hobi, tapi kan menjadi logikanya tidak relevan ketika kok kamu mau membantu tetanggamu kalau memang kamu adalah orang yang teredukasi, aku pikir kerjaanmu bagus dong. Ngapain kamu harus membantu tetanggamu lewat cara memancing juga gitu. Kasih duit cash dong gitu kan. Nah itu hal seperti itu harus dimunculkan ya dalam logika bercerita. Jadi mungkin kritik-kritik yang akan disampaikan oleh si pencerita tadi selaku pemancing tidak kritik-kritik yang terlalu bicara soal regulasi, enggak, tapi berbicara tentang dia as a masyarakat kecil yang mungkin hari ini melihat pada saat dia memancing, dia melihat ada kapal yang melintas, isinya adalah para pejabat yang sedang tersenyum dan terbahak-bahak membahas soal pembangunan di Danau Toba, kayak gitu kan. Di saat yang sama saya hanya bisa membantu tetangga saya yang sedang kelaparan lewat cara memancing, gitu kayak gitu. Itu jadi satu cerita kayaknya. Apakah cerita ini selalu jadi pertanyaannya selalu muncul adalah tadi apakah kemudian cerita ini nantinya akan riskan apa segala macam. Nah, welcome ke dunia fiksi. Bikin ini ya fiksi. Jadi kalau ada yang protes ya ini kan fiksi. Khayalan gitu kan, bahwa ada tetangga yang sudah mau mati kelaparan, tetapi di waktu yang sama pemerintah mungkin sedang membuat sebuah event pembangunan yang nana-nana lah ya, yang megah itu. Sementara di tetangga saya yang nyata-nyata tinggal di bibir Danau Toba ada anaknya yang busung lapar, walaupun itu mungkin tidak terjadi ya, tetapi itu cuma sebuah analogi kayak gitu. Kebayang ya bagaimana identitas kita itu baru dari satu segelintir ide yang bisa kemudian memanjang menjadi sebuah cerita seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke hal teknis bagaimana menyusun cerita tentang tokoh. Oke. Kan tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, ketika tokoh itu kita terjemahkan menjadi dalam sebuah cerita, ada yang menjadi aku, ada yang kemudian menjadi orang ketiga atau menjadi objek bercerita kita adalah si kaunya. Tapi itu sangat jarang. Kau dijadikan tokoh utama itu sangat jarang. Jadi aku kebayang dong kalau misalnya tadi cerita dari Kak Imelda soal Danau Toba itu tadi kan pakai point of view aku, gitu kan? Sehingga dia kemudian bisa mengungkapkan perasaannya, gitu, perasaan terdalam disampaikan kepada pembaca. Nah, itu nilai plusnya aku. Tetapi dia tidak bisa menjangkau perasaannya si pemerintah tadi, ya kan? Selaku orang yang juga kemudian kita masukkan dalam cerita. Tetapi kalau misalnya tokohnya Kak Imel tadi adalah orang yang serba tahu dalam hal ini point of view ketiga. Jadi nama-nama aja ya, nama-nama aja diwakili oleh dia atau nama dan lain sebagainya. Kita ada angle yang banyak nih dari si tetangga, bagaimana perasaannya, misalnya dari si pemancing. Jadi si pemancing itu mungkin namanya adalah Bangkit. Hari ini Bangkit pergi ke, tapi dia akan kurang personal. Tapi bisa aja, itu tinggal bagaimana kita teknik berceritanya. Dan nilai plusnya adalah dia akan lebih luas. Menggambarkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita tidak bisa menjangkau perasaan pemerintah yang tadi sedang pesta, gitu kan? Tapi kalau kita menjadi point of view sebagai pencerita yang serba tahu, misalnya yang pertama adalah ngomongin soal pemancing dalam hal ini Bangkit, gitu. Kemudian yang tetangga kelaparan, kita juga bisa menceritakannya bahwa di sebelah rumah pemancing itu ada seorang ibu muda yang menangis karena anaknya bla 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 bla. Tampak selalu akan menggunakan kata tampak, kondisi kayak gitu-gitu. Apa kayak penghubungnya itu ada kata tampak, terlihat, atau dalam kita mengekspresikan perasaan si objek yang sedang kita ceritakan, dalam hal ini tokoh kita, itu kita memakai mata kita nih sebagai penulis, tapi bukan perasaan kita. Gitulah, menangkap aku nih yang bercerita, mau menceritakan Mario, mau menceritakan Natalie, gitu kan, mau menceritakan Opung dalam ceritaku, maka aku akan kesini dulu, atau mereka menjadi dalam satu percakapan, dan aku mendengarkan dan aku mengisahkannya. Tapi kalau aku menjadi aku,
Tentu itu tentang bagaimana aku melihat Mario, bagaimana aku melihat Opung, dan bagaimana aku melihat Natali. Jadi sangat personal. Kadang iya sih Opung. Kadang banyak yang memilih untuk menjadi aku untuk cerita kisah yang sangat melankolis. Karena dengan upayanya nggak terlalu berat lah ibaratnya. Karena yang sedang kita ceritakan adalah perasaan kita tumpahkan. Aku merasakan angin yang mendesir, gitu kan. Tapi kalau kemudian dia menjadi point of view ketiga, angin hari ini kencang, angin bertiup kencang. Dapat wajah Juli, rambut Juli terbawa oleh hembusannya. Tapi kalau misalnya jadi aku, angin semilir angin yang menerpa wajahku, gitu kan. Bisa kurasakan dinginnya sangat menusuk dan bla bla. Itu aja sih bedanya. Tinggal bagaimana teknik kita menggambarkan perasaan, menggambarkan suasana, menggambarkan apapun yang sekiranya menurut kita membangun cerita itu menjadi bisa tersampaikan kepada pembaca. Karena cerita yang baik adalah cerita yang sampai kan. Kalau cerita yang pada akhirnya hanya kamu yang bisa baca, ya sorry to say, ya nggak apa-apa juga, itu tetap tidak batal menjadi sebuah cerita. Cuman kan kalau cerita yang baik adalah cerita yang tersampaikan kepada pembaca. Bahkan lebih baiknya lagi adalah pembaca terinspirasi dari cerita kita. Kayak gitu sih. Dilema seorang penulis itu sebetulnya di saya secara teknik sebelum cerita itu. Misalnya, saya pernah punya cerita tentang cerpen saya itu masuk dalam nominasi cerpen tani Indonesia. Di saat penulis-penulis lain bercerita tentang petani, ini saya menceritakan tentang bagaimana saya menangkap point of view ya. Dimana teman-teman saya bercerita tentang seluk-beluk petani, suka duka petani, gitu kan, termasuk varietasnya, termasuk distribusinya, kejauhan lah. Saya tiba-tiba memilih untuk menjadi aku yang sebatang pohon. Saya bercerita tentang petani, tapi saya sebagai pohon, gitu lah. Aktivitas petani dalam perawatku, gitu kan, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian aku menjatuhkan sehelai daunku, bagaimana kemudian buahku dipetik, bagaimana kemudian aku dibeli, yang berbeda gitu. Tetapi orang baru nyadar bahwa oh iya ternyata menulis fiksi itu kita bisa menjadi apa saja ya. Iya, mau bercerita tentang toba, jadi aja di dalam toba. Salah? Enggak salah. Bisa hidup kok kalau dalam cerita fiksi. Saya dalam toba menceritakan dirinya sendiri. Bagaimana kapal melintas setiap hari, bagaimana kemudian ikan-ikan tumbuh di situ, bagaimana, atau mungkin secara tragis ya bagaimana kemudian ada kapal tenggelam di situ, bagaimana aku merawat jenazah-jenazah itu di dalam diriku misalnya, gitu kan. Mereka hal tragis yang kemudian menjadi sangat, ya kita bisa mengubah suasana, gitu loh. Jadi kebayang ya, tokoh itu nggak mesti orang. Tokoh itu bisa kamu mewakilkannya lewat pipet lewat meja, lewat apapun yang bisa dihidupkan untuk kemudian menceritakan suasana. Nggak ada yang salah, karena kita sedang ngomong tentang fiksi. Kalau kita ngomongnya non fiksi ya itu akan banyak perdebatan. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan bertanya. Atau kita mau langsung ke teknik menulis aja ya. Kita sampai jam 1. Tidak ada yang bisa membatasi itu ya. Karena kalau keramaian Ya. dia jadi ribet, Ya, nah terlalu sedikit jadi sepi. Cuman kan pertimbangannya adalah karena cerpen ini padat, pendek, biasanya kita tidak bisa mencakup banyak karakter di situ karena komposisinya pendek kan. Makanya tadi disampaikan bahwa fokus dari cerpen itu biasanya cuma 1 orang. Bayangkan bisa nggak usah 1 orang kok, 2 atau 3. Karena kalau lebih dari itu pecah karakter gitu loh. Kita jadi penulis pun juga ribet ininya.
Tapi kalau kita menyebutnya ada masyarakat di mana, kan kalau masyarakat itu tidak ada angkanya ya. Itu berarti satu lah berarti kan? Ya, 1, 2, atau 3. Kemudian apakah harus ada dialog? Nggak mesti kok cerpen nggak ada dialog. Kalau yang sering saya dapatkan pertanyaan adalah kondisi bagaimana dialog itu efektif. Kebayang dong ada orang misalnya bikin cerpen, halo apa kabar, kabarku baik, jawabnya gitu. Terus kemana aja selama ini, gitu kan? Aku ada kok jawabnya. Mana aja selama ini, tanyaku lagi. Ada kok jawabnya kemudian. Bayangkan padahal itu bisa diringkas bahwa kami saling menyapa. Selesai kan? Iya. Kebayang kan? Nggak usah terlalu bertele-tele. Nah dialog juga kadang jangan sampai ketika kemudian kita sudah munculkan dia di paragraf, kita munculkan lagi sebagai dialog. Misalnya nih, saat berjumpa pertama kali dengan Opung, saya langsung menanyakan kabarnya. Saya melihatnya sangat sehat, gitu kan. Dia terlihat segar, tetapi saya tetap ingin menanyakan kabarnya. Opung pun sangat senang karena saya menyapa dia. Dia nyaris saja melupakanku. Terus tiba-tiba kamu munculin lagi tuh dialognya di bawah. Halo Opung, apa kabar? Ngapain? Gitu kan? Kebayang kan? Jadi gak efektif lagi. Dialog yang kemudian bisa kalian munculkan di setelah paragraf yang bentuknya deskripsi tadi adalah dialog yang misalnya sudah mengarah pada pembahasan yang lebih efektif. Misalnya kapan Opung akan berangkat ke Festival Literasi Bali G? Opung menjawab dengan tegas bahwa seharusnya sore ini, tetapi ternyata dia memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Aku pun maklum, sebab Opung adalah orang yang sibuk. Bagaimana kalau nggak langsung jadi cerpen tapi perasakan gitu, mungkin 10 kalimat. Karena berdasarkan pengalaman dari kelas sebelumnya oleh pembicara yang lain, orang itu membutuhkan gaya. Oh iya. Oh maksudnya ini mau nulis aja dulu? Iya, menurut saya kan sudah banyak barang yang bisa. Nah, mungkin Jadi orang punya bayangan. Terus itu sih sudah cerita ya menurutku tentang Shelby kan orangnya ceroboh ya. Temen kamu yang keras kepala tapi ceroboh, sampai satu ketika dia kena batunya tuh nyemplung ke air terus megap-megap, temannya menolong dan dari situ dia bekerja. Itu sudah satu cerita yang sudah selesai, tapi mungkin butuh, kalau saran dariku adalah butuh satu peristiwa yang pada saat dia di dalam air itu loh, sehingga kita nggak cuma sekedar dia nyemplung terus ditolongin, di mana dramatisasinya gitu, sampai kemudian Shelby itu merasa takut lagi buat seceroboh itu gitu. Di situnya lebih didramatisasi lagi, misalnya kayak air kan tadi cuma sampai matanya mukanya merah dan lain sebagainya. Misalnya boleh dia seperti ada yang menarik dari bawah atau apapun lah ya, sehingga Shelby merasa ketakutan padahal mungkin itu cuma karena dia panik dan tidak bisa berenang dan sebagainya. Paling bagian part itunya aja yang perlu. Itu cerita udah selesai. Mbak, bertanya lagi, masih ingat pengulangan kosakata dalam satu paragraf? Ini seringkali menjadi problem. Bagaimana kita untuk mengantisipasi ini, pengulangan kosakata dalam satu paragraf? Dengan maksud yang sebetulnya sama. Sama. Iya, jadi penulis itu tidak hanya sekedar bagaimana mendelivery isi kepalanya atau idenya kepada tulisan, tetapi juga memilah kosakata. Jadi itulah pentingnya kita membaca si Opung. Jadi kita punya banyak varian. Jadi kata bergegas tadi mungkin kita bisa ganti dengan segera misalnya atau apa gitu. Kita dengan membaca varian kata kita jadi lebih bertambah. Jadi usahakan dalam satu paragraf itu kita tidak mengulang kata yang sama.
kalaupun maksudnya tetap sama, maksudnya adegannya akan berulang, tetapi paling tidak kita memilahnya dengan bentuk kata yang berbeda. Misalnya banyak orang suka nulis keterangan dari dialog, misalnya ucapnya atau apa ya, ujarnya, kayak itu aja tuh ucapnya, ujarnya, jawabnya kayak gitu. Padahal ada banyak hal lain yang bisa menggambarkan, kita menegaskan apa dari dialog tersebut, misalnya terangnya atau bebernya juga terlalu ini. Tergantung dia mengucapkannya dengan cara apa gitu kan. Tegasnya misalnya kalau itu adalah Penegasan. Iya, dia kalimat dia mengucapkannya dengan ada seru. Intinya sih jangan ada repetisi ya dalam satu paragraf. Karena kita juga membayangkan membaca sebuah cerita yang terlalu ada kata-kata diulang, untuk pun ya, untuk ini terus di bawahnya lagi ada untuk, yang saja nggak usah ya, yang kata yang aja jangan terlalu banyak gitu. Tapi sebenarnya itu urusannya editor sih Om, kan kita sebagai penulis. Tapi kalau bisa meminimalisir itu monggo. Tapi kalau memang rasanya kok ya aku yang mending nulis dulu deh, ya nggak apa-apa. Nanti baru satu lagi. Ada yang mengatakan kalau satu kalimat itu kosakatanya jangan terlalu panjang, maksimal 18, 16 atau 20. Iya. Karena bisa jadi satu kalimat sampai berpanjang-panjang loh, ada yang seperti itu. Nah, ini juga saya pernah terjebak setelah seperti itu. Satu kalimat bisa hampir satu paragraf. Saking panjangnya, kebanyakan koma gitu. Iya. Nah, mengatasi ini bagaimana kira-kira Mbak? Iya. Itu sih harus aku pakai kapan ya? Kapan ya? Enggak apa-apa. Sebenarnya gini, ada kalimat, ada anak kalimat. Yang paling kita hindari adalah bagaimana kalimat itu jangan terlalu beranak pinak gitu ya. Ada kalimat inti, kemudian anak kalimat inti lagi, anak kalimat lagi. Kalau bisa ya kalimat inti, jadi ada tipe penulis seperti ada namanya Ziggy. Aku susah banget mengejanya. Ziggy, siapa namanya ya? Ziggy itu loh. Iya itu. Dia cenderung gini, aku menulis misalnya aku berlari, titik. Yang ku kejar ternyata melaju lebih kencang, titik. Tapi aku tidak mau kalah, titik. Begitu dia cara tulisnya. Yeah. Tidak ada anak kalimat di dalam situ kan. Kalau kita kan misalnya aku berlari dengan kencang karena aku ingin mengejar gitu kan, kayak gitu. Kalau ada tipe-tipe penulis yang ya udah pakai kalimat singkat, padat, efektif. Pakai kalimat tanpa anak kalimat. Tapi kalaupun misalnya menurut aku adalah nggak bisa nih, aku harus menerangkannya, mendeskripsikannya. Ya koma-koma tadi memang adalah cara aku untuk menerangkan adegan misalnya, atau mendeskripsikan, menerangkan gitu kan kejadian. Ya mau tidak mau memang dia akan punya anak-anak kalimat. Tapi jangan terlalu panjang ya. Sebisa mungkin pendekkan, padatkan dia, pasti bisa. Itu dengan keterampilan kita dengan sering membaca, itu akan terlatih. Ya kalau yang seperti saya contohkan tadi seperti Ziggy itu kecenderungannya seperti tadi, saya melempar batu, titik, batu mengena kepala anjing, titik, anjing terkain-kain, titik, gitu dia kecenderungannya, pendek-pendek. Bahkan juga kadang merepetisi kata anjing dalam paragraf ini. Saya mencoba mencontohkan analogi aja. Kata anjing itu bisa direpetisi sama dia, tetapi dalam adegan yang berbeda-beda. Itu ciri khas dia ya, ciri khas dia. Dia bukan karena tidak tahu, tapi dia seperti itu karena dia sudah banyak tahu, tetapi dia pengen punya ciri khas. Kan beda halnya misalnya kita nih, contohnya adalah kita mau naik sepeda, gitu kan, terus kita mau gaya-gaya freestyle gitu, yang jumbo, yang rodanya dinaik-naikin. Tapi kan sebenarnya teman-teman para bikers yang freestyle itu kan sudah melewati fase di mana mereka bersepeda dengan cara yang benar kan. Nah itu
persoalan nantinya dia akan menjadi bikers yang jumpalitan apa segala macam, itu ketika dia sudah melewati yang tadi gitu. Itu sih. Selanjutnya mungkin ada yang mau baca Kak, ini tulisannya boleh dibaca email. Sebelum saya baca, kira-kira ada 100 kata sih. Ya. Ini tentang seorang anak muda usia 20-an yang aktif terlibat dalam organisasi pariwisata di Danau Toba. Ini. Iya. Oke ya. Jam ini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rapat yang sudah dimulai sejak pukul 5 sore tadi sudah menghasilkan beberapa keputusan. Meskipun Pak Kadis dan Bang Jonggi terlambat datang dan baru hadir pada pukul 7 malam, namun hari CS sudah sampai pada satu keputusan. Semuanya, Ida, Wilma, dan Sari bersedia merelakan kesempatan untuk terbang ke Jakarta kepada Ari. Ketika pisang goreng dan Liga Ambon mendingin, masuklah Pak Kadis dan Jonggi ke dalam ruangan. Maaf, kami terlambat. Begitu ujar Bapak Kadis pada para peserta yang rendah hati ini. Ari Ceres segera berdiri menempatkan kursi bagi kedua. Sudah. Oke, itu masih mau, tapi udah terbaca sih Kak, maksudnya yang aku tandai tadi ada kata sudah yang berulang ya, sudah datang rapat sudah apa gitu. Oh, sudahnya banyak. Iya, ada yang masih bisa dipadetin sih, tapi mungkin itu Ya, ada 3 hari. ada kata sudah, itu ada varian lainnya sih sebenarnya. Apakah kita mau menggantinya menjadi kalimat pasif maybe gitu kan, atau kita menggantinya dengan varian telah atau usai apa begitu kan, itu bisa supaya Jadi saya supaya lebih bervariasi aja. Sebenarnya maksudnya kan sama ya, mau menerangkan bahwa rapat itu, oh ya, dan tadi tokoh-tokohnya ada Ari CS. Ari CS itu yang tadi ada Hilmar siapa? Ida, Wilma, Sari. Tapi nanti kalau misalnya Ida Wilmar Sari itu hanya bagian dari tim, dia pada akhirnya perannya tidak diterangkan kemudian, gitu kan? Nama-nama, Itu nanti berperan. ya tetap akan ada diterangkan di kemudian kan? Itu sih sebenarnya. Kadang ada orang membuat cerpen yang kemudian menuliskan deretan nama yang pada akhirnya nama-nama ini tidak akan ada lagi. Dalam artian peran mereka dalam cerita ini pun hanya disebutkan saja gitu namanya, tetapi toh ya udah nggak kenapa-kenapa gitu. Beda antara figuran sama peran pembantu. Ya beda. Figuran. Iya. Jadi mungkin kalau ya ini cuman saran aja. Jadi kalau memang ada nama-nama yang sekiranya dia tidak berperan, mungkin dia dan kawannya Lebih baik nggak usah disebutkan gitu kan. iya. Kalau berperan. Karena akan memecah sebenarnya kita tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pembaca ya. Ketika karya kita sudah selesai kita terbitkan, itu kan menjadi konsumsi pembaca dan kita sudah terlepas dari tanggung jawab itu. Tetapi ini alangkah lebih baiknya karena cerpen lagi-lagi kan harus fokus tuh. Tadi udah aku bilang bahwa ciri-ciri cerpen itu adalah dia fokus terhadap satu masalah gitu kan, atau satu dinamika yang kemudian nanti diselesaikan. Jadi bentuknya cuplikan adegan, cuplikan persoalan yang kemudian selesai. Nah, ketika kita terlalu banyak memunculkan tokoh, itu akan ribet sendiri karena mereka tidak beda misalnya novel nanti akan si Hilmar akan punya gagasan sendiri terkait apa yang mereka mau usung terhadap pariwisata misalnya. Terus siapa lah tadi yang disebutkan itu juga akhirnya punya suara gitu sih Kak. Juli boleh. Terima kasih. Itu bisa jadi penyembuh. Sedikit share aku
melewati masa-masa sulitku dengan menulis. Ya itu bisa kamu lakukan. Kehilangan, jadi gini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan. Rasa pahit kita terhadap kehilangan tidak ada yang bisa menggantikan. Tetapi mungkin kita bisa mensiasatinya dengan cara yang membawa kita pada kesembuhan. Salah satunya adalah merilis sedih itu kan daripada kita melampiaskan kepada hal-hal yang kita tidak sadari, kita tidak mindfulness terhadap itu. Yang bisa aku sarankan adalah kamu tulis. Dengan cerita yang kamu tuliskan tadi kan point of view-nya adalah orang kedua ya. Kita menceritakan si kau tadi. Kau di sini kan adalah sosok yang sudah nggak ada. Kamu membayangkan nggak sih? Kamu sedang menulis surat buat dia. Itu tadi adalah surat menurut aku. Misalnya itu menjadi judulnya bukan lagi rindu, tapi surat buat saya siapa tadi nama saudaramu atau siapa. Yang kamu membayangkan bahwa itu kan dibaca sama dia. Itu mereka akan menangkap dua hal. Pertama adalah dia menjadi cerita yang orang lain ketika membaca seperti membaca surat. Gitu. Yang kedua adalah ada yang sedang tersampaikan lewat tulisanmu tadi, karena yang kamu tuju, tokoh yang kamu sedang tuju dalam ceritamu tadi itu adalah tokoh yang sebenarnya juga hidup dalam yang kamu sebut rindu tadi. Itu sih aku mungkin tidak akan merevisi atau apapun, tidak duduk ke sana ya, tapi ini sekedar saran bahwa aku tahu bahwa kamu sudah melewati masa sulit itu, dan menulis bisa menjadi salah satu alternatif penyembuh gitu. Sekali lagi selamat ulang tahun. Gora. Belum selesai, Kak. Ya, kan nggak apa-apa kan, cuma. Oke. Malam adalah misteri yang menyimpan sisi rindu dan mimpi. Ia menampilkan sisi kehidupan yang lain yang hanya dianggap bayang-bayang pada siang hari. Terkadang orang hanya menangkap ketakutan di balik gelapnya. Sebagian orang merancang kejahatan di pekat malam karena kejahatan memang perlu ditutupi agar tidak dikenali. Sebagian lagi selalu berupaya menghindari gelapnya malam dan mengurung diri dalam rumah dengan segala alat penerangan. Namun aku adalah pengagum malam. Meski penduduk desa di kampungku sering menegurku karena tabu untuk berlama-lama di tengah malam, namun aku tidak terlalu risau. Hanya di saat malam aku boleh mengadu, bergulat dengan kesepian, bertemu dengan hal-hal yang kurindu lalu terlelap di buai mimpi. Hidup selalu tampak lebih indah dan terasa nyata di alam mimpi, dan hanya malamlah yang mampu membawakan dunia mimpi. Di bawah langit malam di desaku, aku dan ibu sering duduk berdua di anak tangga rumah panggung kami, menikmati alunan ombak yang menderu lalu menikmati alunan ombak danau yang menderu lalu bersaut-sahutan dengan suara pasir yang mendesir. Senandung rindu yang selalu terdengar riuh rendah bersama angin malam yang bertiup dari bibir danau. Bagi sebagian orang, ia hanya dianggap sebagai kabar angin. Namun apabila engkau ingin menangkap pesannya, cukup pejamkan saja matamu dan dengarkan. Angin akan menghampiri telingamu, lembut menutur romansa berkasih-kasihan. Setelah ia memberi tanda dengan membelai rambutmu, ia akan berlalu merayap mencari hati yang sedang merindu. Mungkin aku dan ibu adalah orang yang beruntung yang selalu mendapat kunjungan itu setiap malam. Ibu, kenapa mimpi harus ditaruh di tempat yang tinggi? Tanyaku. Agar mimpimu menjadi bintang yang selalu bersinar di atas langit, jawabnya. Tapi ibu tahu kalau aku takut ketinggian kan? Jawabku lagi. Sebelum manusia menemukan kompas, manusia sudah lama mempelajari bintang. Para pelaut di lautan luas sana pun dan para musafir di hamparan padang gurun tidak pernah takut tersesat. Bahkan para majus mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang terhormat saat itu karena mereka dituntun oleh gugusan bintang yang ada di langit. Langit adalah peta, nak. Bila engkau percaya pada tuntunannya, ia akan membawamu kepada mimpi-mimpimu, jelasnya. Masih sampai di situ. Oke. Waduh, ini ceritanya bertabur dengan kata-kata mutiara ya. Ya, gagasannya adalah tentang malam dengan filosofinya, dengan nasihat-nasihatnya. Itu kalau di saya itu membayangkan itu menjadi kalau kamu lagi bikin video itu cocok untuk Vito. Voice over. Gitu. Nah, tapi kalau menjadi cerita dia terlalu banyak ininya, terlalu tidak
kita dibawa dulu ke pengertian gitu kan, baru ke inti ya, gagasan ceritanya kan sebenarnya adalah bagaimana seorang ibu mau menasihati kepada anaknya bahwa mimpi itu bla 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 gitu kan. Tapi kamu bawa dulu tuh. Tapi kalau itu dalam bentuk video, aku ngebayanginnya karena aku kreator. Misalnya tadi juga kamu juga ada danau kalau nggak salah ya, nggak? Ada kata danau nggak tadi? Iya, danau. Iya. Aku membayangkan itu dengan pakai drone malam, kita pakai landscape, kayak gitu kan? Maksudnya yang beauty gambarnya, pakai VO yang tadi itu bagus. Nggak tahu ya kak, kenapa sering buat skrip film mungkin. Jadi Iya, ke bawah kan? padahal itu harusnya dipisah ya, maksudnya antara skrip Iya. schedule itu dan Pada akhirnya dalam perjalanannya di aku juga gitu, aku memisahkannya karena bahasa teks dan bahasa untuk urusan film itu ternyata karena kita ada dua goals kan yang berbeda, yang satu pembaca, yang satu kan penonton. Itu sih sebenarnya gagasan ceritanya udah menarik, bahwa dari sekedar malam aja yang gelap. Kalau secara ilmu pastinya kan malam itu hanya karena matahari tidak sedang berada di belahan bumi yang ini kan, tapi dia bisa mengantarnya kepada hal-hal yang sangat filosofis gitu. Ada orang yang bilang bahwa kadang kita butuh buih gitu, tapi kalau terlalu berbuih gimana? Gitu aja. Jadi, nah itu mungkin karena kamu kan terbawa, karena kamu skrip untuk film, makanya aku langsung nggak kan, gitu sih. Padahal aku nggak tahu kalau kamu suka nulis buat skrip film. Iya. Padahal aku nggak tahu kan kalau kamu nulis buat film. Iya. Gitu. Saya tahu kok. Iya, kalau untuk voice over itu menarik. Malam adalah misteri, gambar malam, bintang, suasana ambience-nya dibikin gelap gulita, tapi ada secercah cahaya, itu membawa hanyut penonton itu. Kemudian ada seorang ibu di anak tangga menasihati anaknya gitu kan, lagi berjejer, itu nice. Nah tadi gimana? Tepuk tangan dulu dong. Bacain aja. Siap-siap nikah ya. Boleh berdiri? Nggak usah. Oh, kita kan bisa. Oh bukan bisa. Di sebuah sekolah ada 2 orang siswi yang bersahabat. Suaranya nggak dengar ya. Penonton di tribun B gimana? Kurang. Kurang. Bergelantang lagi. Di sebuah sekolah ada 2 sahabat, yaitu Rina dan Dini. Dan Dini dikenal sebagai sahabat baik yang populer di sekolah. Meskipun berbeda kelas, tapi mereka selalu menghabiskan waktu istirahat bersama. Tiada yang meragukan arahnya persahabatan di antara mereka. Meski berbeda karakter, tetap tidak menghalangi kedekatan mereka. Rina merupakan seorang siswi pendiam yang tidak akan populer jika tidak bersama Dini. Sedangkan Dini cenderung seperti seorang pembual yang hobi memamerkan barang-barang milik Rina. Suatu hari pada sebuah acara pengundian hadiah, Rina terpilih menjadi salah satu pemenang. Ia datang bersama Dini. Di sana para pemenang diperbolehkan untuk memilih sendiri hadiah berupa voucher belanja dengan berbagai nominal. Dari 5 pemenang terpilih, Rina mendapat giliran keempat untuk mengambil hadiah. Rina melihat pemenang yang akan mengambil hadiah setelahnya, yaitu seorang ibu berpakaian lusuh dengan keempat anaknya yang masih kecil. Ia kemudian memilih voucher yang tersisa. Melihat nominal voucher yang tinggal 2 pilihan, ia memilih voucher belanja dengan nominal paling rendah. Kemudian berbalik dan tersenyum pada ibu dan 4 anak itu. Hal ini membuat kawannya Dini terkejut dan menganggapnya bodoh. Dini kemudian mencoba menguji Rina dengan uang yang ia meminta Rina untuk mengambil salah satu uang yang dia sediakan. Sedikit bingung, Rina mengambil uang dengan nominal paling rendah. Keesokan harinya, Dini bercerita kepada teman-temannya tentang kebodohan Rina. Untuk membuktikannya, Dini memanggil Rina ke hadapan teman-teman sekelasnya. Hai Rin, aku ada uang nganggur nih, kamu pilih yang mana? Aku kasih buat kamu ya. Dini menyodorkan uang sejumlah 50.000 dan 100.000.
Jadi orang rumahmu sekarang usaha Rina apa? pun mengambil uang 50.000 dari Nggak ada cuma saya. Dini dan teman-temannya tertawa dan mengatakan bahwa Rina bodoh. Beberapa teman Dini juga ikut-ikutan membodohi Rina. Tetapi esoknya tiba, Rina pengen mempermalukan Rina di depan abang kelasnya. Dini berkata lagi kepada Serina, "Harin, ini ada aku uang 50.000 sama 100.000. Kamu milih yang mana?" Serina mengambil uang nominalnya paling rendah, yaitu 50.000. Datanglah si Dini dan abang-abang kelasnya menertawakan Serina. "Kawanku ini unik dan cerdas ya kak." Tetapi datanglah salah satu kakak kelasnya berkata, "Jika saja dia memiliki uang yang lebih besar, maka kalian tidak akan mau lagi bermain dengannya, bukan? Cobalah kalian hitung berapa uang yang udah kalian keluarkan cuma-cuma," kata kakak kelasnya. Sabar guys, masih belum lembar lagi. Dia pintar memilih bersahabat untuk mengambil keuntungan lebih. Jadi sebenarnya siapa yang sedang membodohi siapa? Si cowok itu tertawa. Semua orang terdiam mendengar penjelasan dari si cowok itu. Seketika mereka merasa telah melakukan hal bodoh yang sia-sia. Sedangkan Rina tersenyum memandang si cowok yang berbalik menertawakan Dina dan teman-temannya. Pada akhirnya bagi Rina, teman baik itu selalu ada yang memberikan tambahan penghasilan tak terduga meski harus dibayar dengan kesabarannya. Tapi tidak apa-apa, setiap perbuatan pasti ada bayarannya. Dan perbuatan Dini dibayar dengan uang serta rasa malu. Kamu tuh hobi nulis. Gimana? Aku nih sedikit. Itu kamu bilang sedikit, padahal tulisan kamu udah lumayan tuh. Atau gimana? Itu inspirasi dari mana? Kalian dari pendidikan gimana? Inspirasinya dari mana? Kejadian nyata. Jawab malah ketawa. Oh ada